Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Subede dari program studi akuntansi S1 kelas C dengan NIM 200901502059 angkatan 2020 Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan membahas dan menjawab soal studi kasus untuk ujian akhir semester mata kuliah mikroekonomi. Langsung saja, soal yang pertama yaitu uraikan solusi untuk mengatasi pemulihan ekonomi nasional regional di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini ditinjau dari sudut pandang mikroekonomi. Jawaban saya yaitu pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi, namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, berbagai strategi yang sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Situasi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang tidak sehat. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan year on year pada kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% saja. Data pada kuartal kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Pada kuartal kedua tahun 2020, data mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar minus 5,51%. Pengeluaran pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar minus 6,90%. Ekspor tumbuh sebesar minus 11,66% dan impor tumbuh sebesar minus 16,96%. Dalam mengkaji kebijakan yang perlu ditetapkan, perlu diperhatikan tiga situasi yang akan terjadi dan tujuan yang perlu dicapai dalam setiap situasi. Situasi pertama adalah selama vaksin belum ditemukan, yaitu mulai dari saat ini sampai April 2021 atau akhir 2021. Berikutnya, situasi kedua adalah masa transisi, yaitu selama vaksin telah ditemukan tetapi belum didistribusikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Situasi terakhir adalah masa pasca pandemi, yaitu setelah vaksin telah didistribusikan sepenuhnya dan secara efektif menghentikan pandemi COVID-19. Dalam situasi pertama, di mana vaksin belum ditemukan dan tujuan nasional berfokus untuk mempertahankan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diterapkan. Kebijakan yang diterapkan dalam situasi ini merupakan kebijakan yang memiliki jangka pendek sesuai dengan tujuannya untuk mempertahankan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilakukan bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu berjalan. Salah satu kebijakan yang diberikan dapat berupa pembinaan untuk UMKM sebagai bentuk usaha yang memiliki proporsi sebesar 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian utamanya pada UMKM. Masalah yang dialami oleh UMKM adalah berkurangnya pemasukan akibat kebijakan PSBB yang membuat toko-toko fisik menjadi sepi pengunjung sehingga transaksi jual beli yang berkurang. Oleh karena itu, pembinaan berupa pelatihan dan pemberian bantuan finansial dapat menjadi jawaban bagi masalah yang dihadapi oleh UMKM. Pelatihan dan pemberian bantuan finansial tersebut perlu dilakukan dengan efektif dan efisien. Pada awal masa pandemi di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan pembinaan kepada para korban PHK dengan memberikan pelatihan gratis melalui kartu prakerja. Sayangnya, materi dari pelatihan tersebut dinilai kurang tepat sasaran dan penggunaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah menjadi tidak efisien. Berikutnya, dalam situasi kedua di mana vaksin telah ditemukan tapi belum didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diberlakukan. Kebijakan yang diberlakukan mulai bersifat ekspansif untuk kembali menstimulus perekonomian nasional. Untuk situasi terakhir di mana vaksin telah ditemukan dan didistribusikan sepenuhnya dan tujuan nasional berfokus untuk mulai mengembangkan ekonomi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat dijalankan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada situasi seperti ini perlu lebih berfokus pada tujuan jangka panjang. Perlu diingat bahwa kecepatan rebound dalam ekonomi tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Rebound ekonomi di Cina yang terjadi dengan cepat tetapi penuh risiko merupakan contohnya. Rebound tersebut
tersebut terjadi lantaran pemerintah meningkatkan pengeluarannya guna menstimulus perekonomian. Namun tidak pengeluaran tersebut kurang memiliki manfaat jangka panjang. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran untuk mengurangi tendensi masyarakat untuk bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah akan menjadi ancaman karena dana pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu, penyesuaian alokasi anggaran kepada hal-hal yang memberikan manfaat pada jangka panjang. Investasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur dan pendidikan perlu digencarkan. Nomor selanjutnya yaitu nomor 2. Dalam sektor perekonomian di Indonesia, teknisi acap kali terjadi pada negara-negara berkembang seluruh dunia. Terdapat beberapa permasalahan ekonomi mikro yang bersifat krusial. Problematika sektor mikroekonomi ini harus segera diradakan karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat yang secara umum menyangkut kestabilan perekonomian dalam negeri. Adapun masalah ekonomi yang paling mendasar saat ini khususnya bagi negara berkembang adalah sebagai berikut. Pertama, harga dasar tinggi. Kedua, kenaikan bahan bakar minyak. Ketiga, monopoli. Keempat, masalah distribusi. Kelima, masalah birokrasi. Keenam, masalah pembangunan infrastruktur. Ketujuh, pembangunan listrik tidak merata. Dan kedelapan, pembebasan lahan. Dari 8 masalah pokok di atas, pilihlah salah satu masalah yang ada dan uraikan solusi mengatasi masalah tersebut dilihat dari sudut pandang mikroekonomi. Jawaban saya yaitu dari 8 masalah ekonomi di atas, saya akan membahas mengenai masalah pembangunan infrastruktur dan solusinya. Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang mungkin tidak akan pernah ada akhirnya. Infrastruktur harus terus dibangun dan diperbaiki untuk bisa terus mencapai pembangunan negara. Namun tidak jarang infrastruktur di sebuah negara mengalami masalah yang bisa mengganggu hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, cara mengatasi masalah infrastruktur perlu untuk diketahui dan dilakukan oleh semua negara termasuk Indonesia. Masalah infrastruktur yang ada di Indonesia yaitu seperti infrastruktur jalan raya yang strategis, kerusakan jalan raya, kurangnya pelabuhan di Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, maka pelabuhan menjadi infrastruktur yang penting bagi negara. Kerusakan saluran irigasi, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah infrastruktur yang begitu banyak ini? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah infrastruktur. Berikut ini adalah beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat umum agar bisa bersama-sama mengatasi dan memperbaiki masalah infrastruktur yang ada. Pertama yaitu memperbaiki kerjasama antar lembaga pemerintah. Setiap lembaga hendaknya memiliki sense of belonging terhadap infrastruktur negara karena semuanya akan berpengaruh pada pembangunan negara. Salah satu caranya adalah dengan mengkoordinasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan lembaga terkait, mengambil keputusan bersama terkait kepentingan rakyat dan dengan pertimbangan dari masing-masing lembaga. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan menjadi lebih kaya sudut pandang dari lembaga-lembaga yang terkait. Yang kedua yaitu merencanakan pembangunan infrastruktur dengan matang. Rencana pembiayaan terkait infrastruktur ini harus direncanakan secara matang, termasuk proyeksi pendapatan negara dan bagaimana nantinya pemeliharaan infrastruktur ini akan dibiayai. Tidak hanya itu, perencanaan yang matang juga melibatkan pembahasan terkait pihak mana saja yang akan terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut. Seluruh pihak harus dipastikan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan pembangunan infrastruktur sebaik mungkin. Ketiga yaitu mengajak keterlibatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga merupakan pemenuhan kepentingan rakyat. Sayangnya hal ini kurang dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi terkait perlunya keterlibatan masyarakat ini bisa memunculkan masalah infrastruktur. Jika rencana pembangunan infrastruktur dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dan masyarakat lebih aktif di dalamnya, bukan tidak mungkin akan muncul aspirasi-aspirasi yang bisa memperbenar pembangunan infrastruktur. Keempat yaitu memperbaiki birokrasi pembangunan. Penyusunan peraturan dan izin dalam melakukan pembangunan infrastruktur menjadi suatu hal yang rumit dan lama akibat birokrasi yang ada. Hal ini akan berakibat pada sulitnya pembangunan negara, terutama terkait infrastruktur. Oleh karena itu, perbaikan birokrasi pemerintahan dipandang sebagai hal yang sangat penting. Untuk hal itu dibutuhkan kebijakan dari lembaga-lembaga yang terkait untuk bisa mengumpulkan poin birokrasi mana saja yang tidak bisa diganggu-gugat dan poin mana yang masih bisa ditolerir untuk dihilangkan di proyek-proyek tertentu. Kelima yaitu merawat infrastruktur yang sudah ada. Hal ini sungguh mengkhawatirkan mengingat pembangunan infrastruktur itu sendiri yang cukup sulit dan memakan usaha yang besar pada akhirnya terpuruk begitu saja tanpa ada perawatan dan kepedulian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Contohnya saja kerusakan di jalan raya akibat menanggung beban jalan yang berlebihan atau
atau kerusakan gedung-gedung umum akibat demonstrasi. Keenam yaitu meningkatkan kualitas industri pendukung. Keberadaan industri ini sangat penting dalam menentukan baik atau tidaknya proses pembangunan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, industri-industri pendukung ini perlu diperbaiki pula kualitasnya agar bisa menjadi pembangunan yang sedang berlangsung memiliki kualitas yang baik. Ketujuh yaitu memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah infrastruktur ini adalah dengan memperbaiki kualitas desain proyek infrastruktur dengan desain infrastruktur yang berkualitas. Akan lebih mudah untuk menjelaskan mengenai rencana pembangunan infrastruktur kepada calon investor. Yang kedelapan yaitu menawarkan skema investasi yang menarik. Dengan demikian, membuat penawaran investasi yang menarik akan bisa mengatasi masalah infrastruktur dalam hal pendanaannya. Akan tetapi dalam hal ini kita juga harus berhati-hati supaya skema yang ditawarkan tidak hanya menguntungkan pihak swasta saja, melainkan juga menguntungkan bagi negara. Dari cara mengatasi masalah infrastruktur di atas, mungkin sudah banyak hal yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kita berpartisipasi baik dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada sebagai bentuk dari peran pemuda dalam pembangunan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.